beberapa yang aku tahu lebih dulu gitu. Jadi aku bisa share ke teman-teman gitu. Tapi bisa jadi mungkin teman-teman juga jauh lebih canggih, lebih pintar daripada aku gitu. Jadi aku di sini hanya nemenin proses belajar teman-teman gitu. Jadi kita belajar bareng. Kalau aku sendiri sebenarnya itu ya main jobnya ya ibu dan istri yang ngurus keluarga. Kalau trading itu apa ya? Second job ya. Second job. Second job. Karena tiap hari ya emang tugasnya ya itu aja gitu. Jadi apa namanya kalau dibilang apa ya ibu dan istri, selebihnya ya trading gitu. Terus juga aku seneng ini sih kayak apa activity kayak digital marketing sih gitu. Itu memang udah passion dari dulu jauh sebelum kenal trading. Itu aja gitu. Oh, oke. Tapi tradingnya sejak kapan, Mbak? Aku itu right before COVID ya. Jadi bener itu kayak blessing in disguise, kayak apa ya? Kayak Allah tuh udah nyiapin gitu kan maksudnya. Jadi nggak sama sekali nggak kepikiran 2019 ya. 2019 itu aku mulai kenal trading ya. Itu masih apa namanya? Nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi ya itu seperti biasa, sok-sok tahu kan, langsung aja buy sell gitu kan gitu. Terus kepentok kejedok segala macem lah, tersungkur lah, apalah udah istilahnya itu udah pernah semua lah gitu kan. Jadi makanya kenapa aku tuh getol banget pengen ayo teman-teman yang misalnya baru mulai atau bahkan baru kepikiran pengen trading gitu ya, jangan diulangi lagi kesalahanku yang dulu, ayo kita lakukan ini dengan benar, dengan baik step by stepnya supaya teman-teman juga bisa dapat hasil yang maksimal gitu. Jadi nggak mesti harus apa namanya muter jalan dulu, cari ke sana, cari ke sini, cari ke sana, cari ke sini gitu kan gitu. Coba ini, coba itu gitu. Jadi apa yang aku tahu, aku pengen share, hopefully bisa membantu teman-teman ini melakukan ini dengan benar, dengan step by stepnya itu runtut gitu loh prosesnya. Itu sih. Jadi kalau ditanya kapan, persis hampir berapa ya? Itu kira-kira COVID kan mulai Maret ya, Maret 2020 ya. Nah aku tuh mulainya itu menjelang akhir 2019 gitu. Jadi bener-bener kayaknya itu mengisi waktu di, ya tahu sendirilah it was nightmare ya 2020 gitu ya. Tapi apa namanya dengan trading waktu itu jadi agak kayak nggak fokus hanya kita apa namanya berita-berita yang ini gitu. Jadi aku punya excitement sendiri kan gitu, belajar hal baru, belajar gini. Jadi kayak memang aku harus bersyukur bisa kenal ini gitu loh. Walaupun mungkin waktu itu timingnya itu ya sempat kena tahu yang namanya trading hard lah segala macam itu kan. Waktu itu ya. Itu kalau itu kan, yang udah masuk di market sebelum COVID itu ngerasain namanya trading hard satu hari itu berapa persen? 15% kalau nggak salah indeks ya. Jadi kayak time off gitu kan, udah diem dulu kan gitu kan. Sementara setelah dibuka lagi itu kan buk lagi gitu lah, banting lagi gitu. Benar-benar itu rasanya itu tapi benar-benar banyak pelajaran seru. Ya seru, banyak pelajaran. Mulainya sih waktu 2019 mulainya sih masih nggak terlalu ini ya, apalagi kan waktu itu mendekati akhir tahun. Jadi kan ya waktu itu masih apa namanya orang masih rame-ramenya window dressing lah segala macam, itu masih belum terlalu ini. Nah begitu apa namanya masuk ke 2020 Maret itu aku inget banget apa namanya ada satu hari itu yang pertama kali kita ngerasain namanya trading halt, pertama kali itu ya. Bener-bener rasanya lagi di jalan tiba-tiba kok freeze ya, semua berhenti gitu. Oh ternyata ini yang namanya trading halt gitu kan. Itu udah deg gitu kan. Coba tahu gini tadi udah dilepas dulu gitu kan ya. Tapi benar-benar waktu itu pelajarannya luar biasa. Asli luar biasa. Aku itu sekarang ya, kalau sekarang bersyukur pernah ngerasain trading halt. Ya. Iya. Balu sih inget gak momentum waktu kebetulan aku di Jakarta kan ya. Jadi waktu itu kan PPKM semua, terus momentum waktu Pak Anies mengumumkan bahwa akan ada PSBB lagi. Wah itu seru itu beneran, itu sehari langsung itu buka langsung turun 5% itu. Nggak dikasih napas. Nggak dikasih napas. Kan? Bener. Seharian itu langsung minus 5%. Sekarang berita mau RB balik lagi bertahap begini ya insya Allah kita secara mental ya kita udah inilah ya udah pernah ngalamin yang jauh lebih
parah daripada itu gitu. Iya, iya. Bukaan itu nggak dikasih nafas, nggak dikasih apa, langsung boom gitu kan. Ibaratnya kayak kita tuh masuk ring tinju belum disiapin arenanya, belum dihitung 3, 2, 1 itu udah digampar duluan. Itu udah Iya, KO. iya. Itu ada juga momen-momen yang kita di prank gitu kan, kayaknya tuh beritanya itu bener-bener mencekam gitu, tiba-tiba tahu-tahu. Jadi Itu kalau mau cerita masa apa mas? itu sampai kayaknya waktu itu semua WA atau apa, oh ini besok mau ini nih, nanti kayaknya ada pengumuman nih dari pemerintah gitu ya Pak ya, waktu itu ya. Betul. Ada teman-teman di sini ada yang ikutan ngalamin nggak waktu itu ya trading halt ya? Ada yang sempat ngalamin juga nggak waktu itu? Atau semuanya masih generasi corona, baru-baru aja? Setelah itu ya baru banyak nih trader-trader yang baru-baru itu mulai masuk itu. Iya. Pertengahan menjelang akhir ya itu ya, banyak generasi barunya ini gitu ya, mungkin akibat gabut itu kali ya akhirnya pada trading semua. Iya kan yang kerja di kantor mungkin jadinya WFH gitu kan, jadinya belajar gitu. Aku salah satu juga yang akhirnya memfokuskan diri ke dunia investasi Mbak, berkat corona juga. Sebelumnya juga sama, investasi yang ya istilahnya nyoba-nyoba gitu ya. Aku ngerasain kok punya BBCA itu waktu itu kalau nggak salah di 30 berapa gitu. Terus habis gitu udah 29. Udah seneng nih ya BBCA waktu itu. Boleh beli nih. Nggak taunya masih terus dibawa turun sampai ke bawah. BBCA kalau nggak salah itu pernah sampai waktu itu berapa ya? Ini udah stock split sih ya, lali jadinya. 20-an ribu ya waktu itu 20. Iya bisa dibayangin kan waktunya panjang. 22.000. Terus kita nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Akhirnya memang ya itu tadi blessing in disguise. Akhirnya dari situ aku mulai serius, mulai belajar, mulai apa, karena waktu banyak ya, berlimpah kan gitu. Akhirnya dari situ terus kemudian juga mengurangi frekuensi trading kan, karena ada trading halt lah segala macam. Akhirnya fokus belajar. Nah di situ yang mungkin alhamdulillah ada hikmahnya lah di situ gitu. Anyway teman-teman makasih ya, ini yang udah gabung ya, ada sekitar 34 orang ya. Malam-malam begini masih mau aja ngikutin. Makasih banget. Oh ini seru. Ini seru. Dari mana aja nih ya? Boleh dong kenalan dari mana aja. Ada nostalgia. Ya sakjane duduk nostalgia yo. Iya. Tapi kalau diinget-inget ya Mbak ya, itu sudah hampir 3 tahun yang lalu loh. Hampir 3 tahun yang lalu ya. Nggak kerasa bener ya. Hai Mas Erwin. Oh itu ada yang dari Surabaya. Waduh, arek-arek Surabaya muncul. Bonek muncul. Arek Jemur Sari Kiko ya Mas. Arek Jemur Sari. Oh, arek Jemur Sari. Iya. Halo. Jadi waktu itu pas belajar nih. Baru sih. Oh, ada Bogor. Salam olahraga, Batu Malang. Apa kabar? Batu Malang. Enak di sana dingin. Surabaya hot potato banget ini, panas banget. Sekarang berapa Surabaya, Mbak? Apanya tuh? Suhunya? Panasnya. Iya, suhunya. 32, 34 siang tuh. Lumayan ya. Panas ya, Surabaya. Iya. Tapi alhamdulillah lah kasih panas. Hari ini akeh Surabaya itu. Jemur Sari Pride. Ada Sidoarjo. Sidoarjo, apa kabar? Sidoarjo mah tetangga kan, deket. Nah, terima kasih banyak ya yang udah gabung. Semoga ini ada manfaatnya nih malam ini kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin malam ini kita lebih ngobrol-ngobrol ke arah perjalanan tradingnya Mbak Lucy gitu ya. Kemudian kita bisa kasih insight dikit untuk orang-orang yang memang benar-benar baru memulai, ya kan? Apalagi soalnya aku melihat nih ada beberapa teman-teman followers, bestie-bestie yang baru nih, yang memang mungkin bingung mau mulainya dari mana untuk trading gitu. Bisa diceritain dikit nggak sih, Mbak, waktu itu awal memulai, kenapa tertarik dengan dunia investasi, nyoba-nyobanya gimana, sampai mau belajar trading itu ceritanya gimana sih, Mbak? Ya, semua tidak bisa memungkiri ya pesonanya dunia saham tuh begitu luar biasa kan gitu. Cuman balik lagi, ini buat teman-teman ini nanti aku udah siapin ada PDF ya. Ini supaya juga
maksudnya itu supaya mereka itu tidak mengulangi apa yang aku lakukan dulu kan gitu. Jadi intinya bahwa sediakan waktu untuk belajar, kasih waktu kesempatan untuk dirimu untuk belajar. Sebenarnya aku udah nyiapin sih ini beberapa di whiteboardku, nanti kalau sempat waktunya nanti aku share ya. Intinya karena aku teknikal ya Mas, aku orang teknikal. Ini apa, Dieng dari Dieng ya, Dieng Malang atau Dieng sana. Nah, apa namanya? Ini aku udah siapin sih Mas sebenarnya di belakang aku ini di whiteboard itu minimal sedikit lah ya, untuk minimal itu tahu step by stepnya. Karena aku ngomongin berdasarkan teknikal ya, karena aku pakai teknikal gitu. Jadi apa namanya, pendekatan teknikal minimal kalau misalnya teman-teman mau pakai itu teknikal bisa tahu apa namanya mulainya dari mana, terus logisnya gimana gitu. Jadi kan intinya gini, kalau misalnya kita ini semua bidang itu kan punya language sendiri-sendiri ya. Misalnya musician itu kan punya partitur, ya kan? Yang itu mungkin orang awam nggak bisa baca gitu. Kayak misalnya gini, apa namanya, kayak balok-balok gitu ya. Terus ada ini, nanti ada ini logo ini staccato gimana, mezzo forte gimana. Nah, itu kurang lebih kayak begitu. Itu kita orang awam nggak ngerti. Tapi kalau musisi, dengan lancar dia baca gitu kan. Nah, kalau menurut saya, trader itu bahasanya ya kurang lebih harus bisa membaca chart gitu. Harus, karena itu di situ terekam banyak hal ya. Walaupun mungkin buat sebagian orang yang berpendapat bahwa chart itu apa namanya menceritakan masa lalu, lagging, tapi kita kan ketika kita memforecast sesuatu, kita membutuhkan data masa lampau. Contoh kayak BMKG untuk dia menentukan bahwa besok Surabaya suhu sekian, ya dia nggak mungkin dong, dia hanya asal dia ngomong begitu, pasti kan dia mengolah data, dia begini. Nah, apakah forecast itu selalu kejadian? Iya, nggak mesti. Tapi kalau kita tidak membuat forecast, kita nggak bisa bikin plan kan, gitu. Ya, jadi logisnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi apa namanya, dari chart itu kita banyak terekam data yang luangkan waktu untuk belajar membaca chart. Jadi kita memberantas buta huruf, bukan memberantas buta huruf, memberantas buta chart. Jadi memberantas buta chart. Oke. Memberantas buta chart. Jadi minimal teman-teman luangkan waktu spare time-nya untuk kurang lebih bisa membaca ini apa yang chart ini mau sampaikan ke saya. Kemudian dari data itu aku harus gimana nih, kan gitu. Nah, kurang lebih ini kelihatan nggak ya? Kena ini ya, kena ring light-nya ya. Nah, jadi ini tulisannya ini kebalik ya, reverse ya. Iya, dibaca aja, minta tolong. Iya, minta tolong. Bacanya. Jadi kurang lebih chart itu kayak peta kan, kayak map gitu kan. Gini, ibaratnya gini, kayak kita misalnya mau ke Jakarta. Di Jakarta kalau kita punya map, kita kan enak nih. Mau lewat mana nih? Mau lewat Pantura atau mau lewat jalur selatan, itu pun kan harus di breakdown lagi kan. Surabaya Jakarta itu kita baca mapnya kan kita breakdown lagi kan. Jawa Timur nih, nanti kita lewat Pantura. Itu pun ada 2 pilihan, macam-macam. Mau lewat Pantura atau lewat jalur selatan. Lewat Pantura nanti kita lewat ke Lamongan dulu, Lamongan, Tuban, Lasem, bla bla bla, Pati, dan lain sebagainya lah, gitu kan, sampai akhirnya sampai ke Jakarta. Tapi kan di breakdown kan, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, nanti jadi satu kesatuan Surabaya ke Jakarta. Sama, di chart juga gitu, nanti kita akan belajar pelan-pelan. Nah, apa yang ada di chart minimal kan, chart itu kan ya memang chart macam-macam ya, ada line, ada bar, tapi kan mostly kita pakai candle ya. Yang paling basic aja kan ada candle sama volume ya. Nah, itu aku tuh kadang-kadang yang prihatin banget tuh, kadang-kadang teman-teman tuh masih banyak yang belum tahu apa yang volume itu, coba katakan.